Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai umatnya. Kami naikkan kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Angkatlah suara pujian. Kami mengagungkan nama Tuhan. Sebab Tuhan besar, perbuatannya ajaib. Sungguh tiada Allah yang seperti Dia. Seluruh dunia hanya dikala Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hanya dikala Kau Allahku. Seluruh dunia hanya dikala Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajammu. Seluruh dunia hanya dikala Kau Rajaku. Umat kekasih Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Alkisah ada sepasang suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam kemesraan hubungan mereka, ternyata salah satu pihak tidak mencintai pasangannya dengan tulus. Ia menjalin hubungan hanya untuk status palsu. Status bahwa ia adalah pasangan dari seorang yang kaya raya. Ia tidak pernah mencintai pasangannya dengan tulus. Ia hanya memanfaatkan status yang melekat demi kepentingan pribadinya semata. Umat Tuhan, jangan-jangan hubungan kita dengan Tuhan pun saat ini adalah demi mengejar status palsu. Kita menjadi orang Kristen dengan mulut yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi hati dan pikiran tidak sungguh-sungguh terpaut kepada Kristus. Kita mendapat status orang Kristen, tapi sikap hidup kita tidak mengikuti teladan Kristus. Menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus adalah status yang melekat dalam diri kita, sebagai pribadi ataupun sebagai komunitas, sebagai keluarga, dan sebagai gereja. Kita memiliki tanggung jawab untuk memiliki kehidupan yang sesuai dengan status itu. Status sebagai seorang pengikut Kristus harus kita imani sebagai status yang diperoleh atas peran serta Tuhan yang memilih kita. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, kita memiliki tanggung jawab khusus, yaitu memiliki sikap hidup yang benar dalam kehidupan nyata kita masing-masing. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan dari KJ 427 ini, biarlah kita boleh menjadi pengikut Kristus yang suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita nyanyikan bersama, Ku Suka Menuturkan.
suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya, dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika sikap hidup kami tidak mencerminkan status yang melekat pada kami sebagai pengikut Kristus. Keegoisan dan nafsu seringkali menguasai kami,
sehingga kami memalingkan pandangan dari junjungan kami, Yesus Kristus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika secara tidak sadar kami menggantungkan keselamatan pada harta benda dan jabatan kami. Kami mengejar hal itu sedemikian rupa sampai kami lupa bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan yang telah dicurahkan bagi kami. Sikap hidup kami kerap kali menunjukkan bahwa kami lupa untuk bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Ya Tuhan, kiranya kasih-Mu membebaskan dan mengubah kami menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau buat meresap karya-Mu dalamku, kuasa dosa pun lenyap di dalam
Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Marilah bersyukur untuk pengampunan dari Allah. Kami bersyukur untuk pengampunannya. Dengarlah berita anugerah Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Ada yang tanya. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Hatinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Vokal grup The Heart akan membawakan satu pujian bagi kita bersama. Kami persilakan The Heart.
give Him praise, and in His eyes they glimpse the power that sees the hearts of all men, and He knows His Father's mind. He speaks His Father's words, for He comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. When my plans have fallen through, and when my strength is nearly gone, and there's nothing left to do but just depend on you and the power of your name. And as we call upon your name, your strength to weakness to show, we can know the Master's plan, extend the Master's hand, when we come in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. His name will be worshipped forever. Redeemer and King, Redeemer and King. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is He who comes. Blessed is He who comes. Blessed is He who comes in the name, the blessed name of the Lord, the name of the Saya mengundang saudara-saudara yang bertugas untuk membaca Alkitab bisa bersedia di tempat yang disiapkan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan,
malam yang kami lewati mengisahkan dekapan hangat kasih sayang-Mu. Dikala kami terlelap, tangan-Mu merajut kembali diri kami. Kini bukan saja pagi baru yang Bapa ciptakan, namun diri kami pun baru Bapa pulihkan. Terima kasih karena saat kami membuka mata, kami pertama-tama menyaksikan Bapa, menggunakan mulut dan hati untuk berbicara dengan Engkau, Bapa dan Tuhan yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Berikanlah kami sepanjang hari ini pengalaman-pengalaman baru, sehingga kami tidak melewati hari-hari kami tanpa arti. Berkatilah kami sepanjang hari ini dengan kegembiraan-kegembiraan di dalam Kristus dan berbagi kegembiraan dengan sesama kami. Tolong kami agar kami tidak lalai bahwa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Tolonglah kami untuk dapat melihat kehadiran Bapa melalui keluarga, pekerjaan, dan segala yang ada di sekitar kami. Kalau hari ini tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, tolong kami untuk mensyukuri apa yang kami dapatkan. Biarkanlah kami membuka hari dengan syukur, melewatinya dengan syukur, dan mengakhirinya dengan syukur. Dan untuk itu ya Bapa, sejenak kami ingin memperbaharui pengalaman iman kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga pada akhirnya kami semakin disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami serahkan pembacaan pemberitaan firman pada saat ini. Kami berdoa kepada Bapa di kerajaan sorga. Amin. Pembacaan kitab Yesaya 5 ayat 1. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adilailah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhin semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Syukur pada Allah. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga
selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Telah Engkau mengambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, dan pohon itu Kau tanam. Telah Engkau sediakan satu tempat baginya, dia pun berakar dalam-dalam dan memenuhi negeri itu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Gunung-gunung pun terlindung karena bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah terlindung oleh rantingnya. Dijulurkan ranting-rantingnya terus sampai ke lautan, dan pucuk-pucuknya menjulur sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Mengapa Kau landa temboknya hingga dapat dipetik orang? Babi hutan menggerogotinya, hewan-hewan memakannya. Kembalilah ya Allah, dan dari langit pandanglah, indahkan pohon anggur ini yang ditanam tangan kanan-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Pembacaan Alkitab Filipi 3 ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-46 mengatakan demikian. Dengarkanlah satu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan pada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya kepada waktunya. Kata Yesus pada mereka, "Belum pernahkah kamu membaca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, hal yang terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan pada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan di Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Apa kabar saudara-saudara? Baik ya, kalau nggak baik nggak kumpul di sini. Saudara-saudara, satu hari Minggu kita mendengarkan sebuah doa dari jemaat-jemaat. Ketika itu saya mendengar doanya kira-kira begini. Ketika dia berdoa, tiba-tiba saudara-saudara, ada jemaat yang berdoanya seperti orang makan cabai kepedesan, saudara. Saya nanya, kenapa berdoa seperti orang makan cabai kepedesan? Kemudian mereka bilang, kami ngikutin majelis. Hanya sama majelis. Majelis, kenapa kok berdoa kayak makan cabai kepedesan? Kami ngikutin majelis klasis katanya. Wah, naik yang lebih luas terus. Tanya ke majelis klasis kenapa orang berdoa seperti orang makan cabai kepedesan begitu? Oh, kami ngikutin ketua sinode yang pertama katanya. Wah. Datanglah kami ke ketua sinode yang pertama. Pak ketua sinode, kenapa sih berdoa seperti orang makan cabai kepedesan? Kata siapa? Itu jemaat pada ngikutin. Ngikutinnya gimana? Oh itu. Nih lihat, gigi saya palsu. Pada waktu pembukaan sidang sinode, gigi palsu itu saya pakai. Ketika saya pakai, saya baru berdoa, Tuhan Yesus, giginya turun saudara-saudara. Terpaksa saya tarik naik. Tolonglah kami. Dan seterusnya. Oh itu toh Pak. Iya. Jadi saudara-saudara jangan suka ikut-ikutan ya. Kadang-kadang banyak gigi palsu juga yang seringkali turun ke bawah begitu. Saudara kekasih Kristus, kalau kita boleh melihat bersama-sama bahwa di dalam kehidupan ini kerap kali yang terjadi adalah kita senang ikut-ikutan. Orang lain mengatakan Kristen, kita juga bilang saya Kristen. Tetapi seringkali yang terjadi adalah Kristen tanpa pertobatan. KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kristen mah Kristen, tidak bertobat, tidak mencerminkan nilai sebagai seorang Kristen yang baik. Sehingga pada akhirnya kalau kita boleh melihat bersama-sama di dalam kehidupan kekristenan ini, cuma sesuatu seremoni belaka. Dan kerap kali tidak jarang bahwa kepalsuan itu muncul. Kalau di gereja saudara-saudara megang Alkitab tinggi-tinggi. Bahkan kalau ditegur orang dikit-dikit, gimana? Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tinggi-tinggi saudara-saudara. Tapi keluar pintu gereja, ketika mobil aja macet sedikit, klakson, dandin. Apa ini orang Kristen? Kalau di gereja mah kesannya waduh elah kayak malaikat yang baru turun dari sorga, saudara-saudara. Dikit-dikit mah bawaannya ayat Alkitab, saudara. Tapi keluar tembok gereja masih mencerminkan tidak sebagai seorang Kristen yang baik. Berangkat dari pemahaman itulah kalau kita boleh melihat bersama-sama, banyak sekali orang tidak mampu berkata saya Kristen. Kenapa? Karena status yang digunakan adalah status palsu.
Berangkat dari pemahaman itulah saudara-saudara, ada seorang anak kecil yang duduk paling depan. Ketika itu pendeta berkhotbah tentang apakah orang Kristen itu. Dengan suara berapi-api, apakah orang Kristen itu? Dan di ujung khotbahnya dia mulai gebrak mimbar. Siapakah orang Kristen? Apakah orang Kristen? Anak ini gelisah, saudara-saudara. Dia mulai senggol mamanya. Mah, kasih tahu dong, kasih tahu. Apakah orang Kristen? Dia senggol lagi mamanya. Mah, kasih tahu. Akhirnya saudara-saudara, mamanya bilang, diam. Berkali-kali sang pengkhotbah itu menanyakan apakah orang Kristen. Lalu untuk terakhir kalinya dia pukul mimbar sekeras-kerasnya. Kemudian anak ini melompat saudara-saudara dari bangku dan berteriak, Mama, kasih tahu dia siapakah orang Kristen. Bayangkan anak kecil, si pengkhotbah nggak tahu apaan orang Kristen. Karena sering kali kita mengatakan Kristen mah Kristen, tapi banyak hal yang tidak mencerminkan Kristen. Banyak orang Kristen yang jarkoni, saudara-saudara, ngerti ya? Iso ujar tapi nggak iso ngelakoni, nggak bisa menjalankan nilai kekristenan. Dan kalau kita belajar dari teks bacaan kita pada pagi ini, dengan jelas di sana digambarkan bagaimana kisah para penggarap-penggarap yang berstatus palsu. Kesannya mereka adalah menggarap sesuatu. Mereka diberi tugas. Kalau ada tuannya dia pada baik-baik. Tapi kalau nggak ada tuannya, disuruh hamba-hamba datang, bunuh, pukul, timpukin. Demikian pun juga ketika datang penggarap yang lain, upahnya lagi, sikat lagi. Sampai akhirnya sang penggarap bilang, sang pemilik kebun mengatakan, kirim anak itu. Mereka juga merancang sesuatu, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena seringkali kita hanya baik di depan, saudara-saudara. Status kita menjadi palsu. Kalau di depan gimana? Baik, puji Tuhan, ya. Gitu. Minta maaf ini, saudara-saudara. Ada sebuah filosofi yang sedikit salah itu. Filosofi Blankon ya, saudara-saudara ya. Di depannya ence, belakangnya bendol, saudara-saudara. Tak antemi. Dan itu menunjukkan bahwa kerap kali ini yang terjadi. Bahwa tidak mencerminkan. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena seringkali yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tidak mampu menunjukkan nilai-nilai Kristiani yang baik. Seperti khotbah saya bulan yang lalu, saudara-saudara, saya katakan bahwa kerap kali orang cuma menjadikan ayat Alkitab sebagai ayat hafalan. Bukan lagi menjadi sesuatu yang mengubahkan hidup kita. Sebagai contoh, saudara, seorang suami yang senang makan, padahal darah gula tinggi, padahal kolesterol tinggi, tapi kalau dibilangin untuk jangan makan, ngototnya minta ampun. Sampai-sampai sang istri nggak kehilangan akal, saudara-saudara. Ketika di meja makan ditempelin ayat dengan tulisan tangan 1 Korintus 6 ayat 12 yang mengatakan segala sesuatu halal bagiku tapi bukan semuanya berguna. Wah. Tapi sang suami karena jagoan apal ayat Alkitab juga, saudara-saudara, dia makan habis semuanya. Kemudian dia tulis ayat lagi, Amsal 13 ayat 25 yang mengatakan orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Akhirnya kejadiannya cuman berbalas ayat. Merasa diri benar pada dirinya. Sehingga pada akhirnya kalau kita boleh melihat, kepalsuan demi kepalsuan kerap kali terjadi. Sebagai gereja Tuhan, kita harus berani menampilkan diri, saya Kristen. Sebagai orang percaya kita harus berani mengatakan saya Kristen. Tidak perlu munafik. Tidak perlu takut mengatakan Kristen. Bulan-bulan ini di seluruh DKI sedang terjadi pergantian RT RW ini.
Saya cukup bangga ini melihat banyak RT di lingkungan Kafling Polri yang orang GKI. Tapi jangan malu-malu, bilang saya Kristen. Dan tampilkan sikap-sikap Kristiani yang baik, yang mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Sehingga pada akhirnya kalau kita boleh melihat bersama-sama, jangan sekadar mengatakan saya Kristen tetapi tidak mencerminkan nilai Kristiani yang baik. Tegurlah, sapalah seorang kan yang lain. Dan kalau kita boleh melihat bersama-sama, kita melihat satu kata kunci supaya kita mampu menjadi Kristen yang baik. Kita buka saudara-saudara Alkitab kita Mazmur 37 ayat yang ke-37. Mazmur 37 ayat yang ke-37 mengatakan bahwa perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah pada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tulus, jujur, damai dengan semua orang. Saya senantiasa mengatakan siapa yang kerja dengan tulus dan jujur serta berdamai dengan semua orang, kita akan masuk dari tanda heran yang satu dan akan berpindah pada tanda heran yang lain. Artinya saudara-saudara, tulus, nothing tulus, apapun yang terjadi. Jujur saja. Dengan modal kejujuran itulah kita boleh sampai kepada kerajaan surga. Seringkali kita jadi orang Kristen gak mampu jujur ya saudara-saudara. Seringkali kita kenapa? Kita senang ketidakjujuran. Karena apa? Karena kita senang menggunakan status palsu. GKI Kafling Polri mulai jujur pada dirinya. Dunia mulai tahu bahwa gereja ini adalah gereja. Sebelumnya identitasnya ditutupin, gedung pertemuan. Tidak jujur, saudara. Mulai sadar, jujur, mulai mengurus semua perizinan. Untuk jujur, untuk menampilkan status, mudah nggak saudara? Tidak mudah, berdarah-darah. Diurus satu demi satu, step demi step, diurusin semuanya. Sampai dengan harus menangis, nangis betulan. Saya cukup bangga dengan tim pengurusan izin. Karena sehari bisa gak makan, saudara. Karena nungguin pejabat negara. Sudah kelar izinnya. Tiba-tiba kecentok lagi. Pak, gereja Bapak belum pernah lapor ya? Iya juga ya. Balik lagi, saudara-saudara. Untuk jadi menampilkan status orang Kristen tidak mudah, saudara-saudara. Sebagaimana sebuah lagu yang mengatakan, tak mudah jalanku yang menuju ke surga. Gak mudah, saudara-saudara. Untuk menampilkan status sebagai orang percaya, berdarah-darah. Dipanggil, sidang. Ditanyain macam-macam. Hanya lutut yang bertelut dan lidah yang memohon pada Tuhan. Kami mau mengatakan, kami Kristen, kami gereja, kami pengikut Kristus. Kami sudah tidak mau dengan status palsu. Kami tidak mau menutupi diri kami, tapi kami mau menampilkan kami Kristen. Dan saya bangga, tadi saya melihat flyer kecil. Akan ada penyuluhan narkoba dari Polsek. Yang saya bangga adalah, yang saya senang, di bawah ada lambang Tribrata Polri, di sampingnya ada lambang logo GKI. Saudara. Artinya GKI mulai mau bersama-sama terbuka. Melihat bahwa sesungguhnya kami Kristen, kami mampu bergaul dengan siapa saja. Saudara-saudara, tadi pagi saya menulis status Facebook yang mengatakan kira-kira begini. Jangan pernah ngajarin monyet manjat. Jangan pernah ngajarin monyet manjat, saudara-saudara. Kenapa? Ya monyet udah jago manjat. Artinya udah terbiasa. Monyet itu manjat udah biasa. Sama aja jangan ngajarin ikan berenang. Karena sudah biasa. Orang Kristen karena sudah terbiasa bergaul seorang kan yang lain, harusnya mampu menyesuaikan diri. Kalau pada gak bisa menyesuaikan diri, gak bisa bergaul,
Minta maaf saudara, belajarlah dari monyet. Ya, belajar, lihat mereka. Bisa belajar dari mereka. Artinya kita berani belajar untuk membuka diri bahwa kita menjadi Kristen yang benar-benar status kami Kristen. Kami gereja. Tanpa usah malu-malu mengatakan, enggak itu mah gedung pertemuan. Kami mah cuman begini. Enggak, tetapi untuk sampai pada hal itu bukan sesuatu yang mudah. Kita perlu banyak belajar dan belajar. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau kita boleh melihat bersama-sama dalam kehidupan ini, seringkali kita tidak mampu. Kenapa? Dalam menyesuaikan diri. Karena kita bingung-bingung, saudara-saudara. Seorang anak muda yang mau pergi sekolah keluar kota, sebelum pergi dia minta nasihat pada pendeta, saudara-saudara. Pak, bagaimana resepnya supaya bisa diterima oleh semua orang? Pendeta ini mengatakan, kalau ketemu tukang sayur, ceritalah sayur. Kalau ketemu dengan tukang lontong, ceritalah lontong. Lah apa kalau ketemu semuanya gimana? Ceritalah gado-gado. Artinya kita bisa menyesuaikan diri, saudara. Dengan kata lain bahwa kita mau belajar dan belajar untuk menampilkan saya Kristen, saya Kristen, saya Kristen. Orang Kristen harusnya makin tua, makin sedikit kesalahan, ya. Jadi kalau makin tua tuh makin dikit kesalahan harusnya. Jangan makin tua makin menjadi-jadi. Begitu dibilangin jangan makan babi kecap ya. Sekali-sekali Sinja katanya. Jangan makan ini yang kebanyakan ya. Nggak apa-apa itu katanya. Mumpung tahun baru katanya gitu kan. Belajar saudara-saudara untuk mengekang diri. Karena makin tua makin sedikit kesalahan. Sehingga pada akhirnya saudara-saudara, kalau kita boleh melihat bersama-sama untuk menampilkan sebuah status yang asli, Yesus memakai perumpamaan ini. Bahwa ketika kita tetap dalam kepalsuan, Yesus akan sikat pada akhirnya, saudara. Dan di ujung dalam teks bacaan kita tadi, masukin ke dalam dapur api itu si penggarap yang palsu ini. Saudara kekasih Kristus, kalau kita boleh melihat bersama-sama dalam kehidupan ini, seringkali kita katakan bahwa kita Kristen. Status kita Kristen. Yang pertama kita harus mampu tersenyum pada siapa saja, dalam situasi apa saja, dan bagaimanapun kondisinya. Dan yang kedua saudara-saudara, kita mampu melakukan semuanya dalam ketulusan dan kejujuran. Dan yang ketiga, kita mampu berdamai dengan semua orang. Memberikan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Gampang gak saudara-saudara? Susah. Kita mau belajar. Seperti seorang belajar naik sepeda, saudara-saudara. Ada di sini Bapak Ibu yang begitu lahir langsung bisa naik sepeda? Ada gak? Nggak ada, saudara-saudara. Belajar naik sepeda, ayunkan kaki kanan dan kiri. Lalu terjatuh, saudara-saudara. Luka dan luka. Ketika kita tidak mau belajar, sampai tua kita tidak akan pernah bisa naik sepeda. Ketika kita belajar naik sepeda, jatuh, terluka, bangun lagi, ayunkan kanan dan kiri, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, sehingga pada akhirnya kita mampu naik sepeda. Sama seperti kehidupan orang Kristen, kita mampu belajar dan belajar dan belajar. Sampai kapan saudara-saudara kita belajar? Sampai Tuhan memanggil kita pulang. Kita terus belajar menjadi serupa dengan Yesus. Jangan cuma nyanyian, saudara-saudara. Kalau nyanyian mah gampang ya. Makin serupa Yesus Tuhanku,
Inilah sungguh cita-citaku. Makin serupa dengan Yesus. Tetapi kesinggung dikit, marahnya minta ampun, saudara. Makin serupa dengan Yesus, baru dilihatin aja, apa lihat-lihat? Ya elah galak banget. Makin serupa dengan Yesus, kalau dikatain jelek nggak perlu marah. Ya Bapak Ibu. Marah nggak majelis kalau dikatain jelek? Pak, dikatain jelek marah nggak Pak? Bu? Kalau saya dikatain sama Pak Freddy, Yusak jelek, saya tersenyum dan mengatakan, Pak Freddy lebih jelek. Beliau emosi, Yusak ganteng. Saya nyautinya beda lagi, saudara. Udah dari sononya Pak. Artinya saudara-saudara, tidak perlu menanggapi sesuatu dengan emosi. Saya bersyukur GKI Kafling Polri adalah gereja yang penuh dengan senyum. Artinya ketika saya sangat bergumul bersama dengan jemaat ini, saudara, sejak 18 Juli ketika kami mulai pertama mengurus perizinan ini, disuruh nongkrong ketawa-ketawa aja, disuruh balik lagi ya senyum aja, disuruh nungguin ya kita foto-foto gitu kan, kita selfie, kita Kristen. Dia mau uji kesabaran kita, disuruh nunggu jam 11, datangnya jam 4 sore, nggak apa-apa. Sabar. Kalau kita ngomel, kita belum jadi murid Kristus, saudara. Nah, berangkat dari pemahaman itu, ini sesuatu yang tidak mudah. Kita mau belajar sedikit demi sedikit untuk menampilkan Kristus dalam keseharian kita. Dan berangkat dari pemahaman itulah kejengkelan, kemarahan, Sang Tuhan mengutus anaknya sendiri. Sehingga pada akhirnya kalau kita boleh melihat, jangan sampai teguran Tuhan yang terjadi karena kepalsuan kita. Saya senantiasa mengatakan lebih baik ditegur oleh hamba Tuhan dibanding ditegur Tuhan. Teguran Tuhan, cil aja tuk, selesai, saudara. Dan berangkat dari pemahaman itulah kalau kita boleh melihat bersama-sama, Tuhan memberikan kita masing-masing kebun anggur. Kita diminta untuk menggarap, memelihara dengan baik. Hasilnya, tetapi semuanya kita kembalikan kepada Bapa di surga. Kerjakanlah apa yang menjadi bagian saudara. Kembalikanlah apa yang menjadi bagian Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita mau mengerjakan semuanya dengan baik. Saya jadi orang Kristen yang baik, penggarap yang baik, yang benar. Dan kalau kita boleh melihat bersama-sama dalam perjalanan kehidupan ini, seringkali kita tidak mampu. Karena dari sekolah minggu kita diajarin yang salah kan ya saudara ya. Persembahan kami, lagunya salah tuh. Persembahan kami sedikit sekali. Akhirnya begitu mau persembahan, mulai sibuk gorek-gorek dompet, nyari yang fotonya sendiri tuh yang zaman dulu tuh saudara-saudara. Tapi saya bersyukur di GKI ini sekarang udah pakai sistem amplop ya. Jadi ketika persembahan ya dengan menggunakan amplop begitu ya. Dan berangkat dari pemahaman itulah kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah orang Kristen yang benar-benar murah senyum, murah dalam segala sesuatu. Sehingga pada akhirnya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kristus lebih dulu menyerahkan nyawanya bagi kita, bagi saudara dan saya. Apakah balasmu padanya? Kenapa demikian saudara-saudara? Ketika di sekolah minggu saudara ada sebuah percakapan. Coba terka, orang apa yang paling banyak masuk neraka? Pencuri, pembunuh, atau orang pelit saudara? Pak, kira-kira pembunuh, pencuri atau orang pelit Pak? Bu? Pembunuh ya? Pembunuh, pencuri atau orang pelit yang paling banyak masuk di surga? Masuk di neraka? Orang apa? Kenapa orang pelit? Dosanya diminta aja gak dikasih sama Tuhan. Saudara-saudara,
seringkali kita mengatakan, ditanya sama anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, pencuri, pembunuh atau orang pelit? Anak sekolah minggu ini bilang begitu, bertanya. Kemudian anak sekolah minggu yang lain mengatakan, orang pelit. Kemudian mereka nanya, yang lain lagi, masa iya? Apa dosanya? Kan itu hartanya sendiri, suka-suka dong. Kemudian anak yang lain mengatakan, nah itulah saking pelitnya maka ketika Tuhan Yesus minta dosanya untuk dibuang ke tubir laut yang paling dalam, dia nggak ngasih juga. Saudara-saudara, kita belajar hidup bagaimana bersama dengan Yesus. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubah kita. Tampilkan diri kita bahwa kita adalah orang Kristen. Sehingga pada akhirnya, usai ibadah ini, kita berani berkata, aku Kristen, aku Indonesia, dan aku Pancasila. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Raja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan orang dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa dan syafaat kita. Bapa di surga, bagian hamba-Mu telah hamba selesaikan. Dan biarlah Roh Kudus terus mengingatkan pada kami bahwa sesungguhnya kami ingin menampilkan status kami yang benar sebagai orang percaya. Tetapi kami sadar itu tidak mudah. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa menolong dan menguatkan kami. Bapa di surga, sebagai orang yang mengandalkan Kristus, kami juga senantiasa ingin berdoa dan menaikkan syafaat kami. Berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami menyerahkan Pendeta Yael Lamarohan yang senantiasa boleh menggembalakan jemaat Tuhan ini. Tuhan juga tolong suami dan anak. Dan biarlah nama Tuhan boleh terus diagungkan. Kami juga berdoa untuk majelis dan jemaat di tempat ini yang juga telah berlelah melayani Tuhan. Tuhan juga tolong dan berkati. Bapa di surga, kami juga menyerahkan Saudara Michael Suryajaya yang memulai membantu pelayanan tempat ini. Tuhan juga boleh menolong, memimpin dan memberkatinya. Bapa di surga, pada saat ini kami pun juga ingin bersama-sama berdoa bagi seluruh warga jemaat yang dalam pergumulan hidup, dalam keluarga, pekerjaan, mencari pasangan hidup, agar dimampukan dalam menghadapi pergumulan ini bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga di tengah jemaat ini, agar senantiasa menjadi berkat dan teladan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Jemaat dan simpatisan yang sakit, yang sedang dalam pemulihan, serta lanjut usia, Tuhan pun juga boleh menolong. Bapa di surga, kami menyerahkan pemerintah negara Republik Indonesia dalam menangani persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini. Kami juga berdoa untuk proses pengurusan izin rumah ibadah gereja di tempat ini, GKI Kafling Polri.
biarlah Tuhan sendiri yang boleh tetap menolong, memimpin, dan memberkatinya. Sehingga pada akhirnya gereja ini boleh menampilkan status bahwa kami adalah pengikut Kristus. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk proses pemilihan penetua pada masa pelayanan 2018-2021. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong, memimpin, dan memberkatinya. Bapa di sorga, kami mempertaruhkan semua ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan ketika sebentar kami akan berpisah serangkan yang lain, kami ingin bersama-sama berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oleh karena itu, seberat apapun masalah yang kita hadapi, baik dalam pekerjaan, keluarga, keadaan keuangan, dan sebagainya, hadapilah dengan selalu mengucap syukur. Ucapan syukur kita membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan dan percaya bahwa segala yang Ia berikan adalah yang terbaik bagi kita. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita dengan melalui persembahan saat ini. Kita akan menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa. Aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah
supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan pada kami pada hari-hari yang telah lalu. Biarlah Engkau berkati juga Tuhan pada kami Tuhan pada hari yang akan datang. Kalau pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan persembahan ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati persembahan ini Tuhan agar boleh berguna bagi kemuliaan-Mu saja. Ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik, karena Engkau telah memberikan pada kami yang terbaik terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Kita sudah mendengar berita tentang Kristus. Sebagai pengikut-pengikutnya, kita juga sudah diajar tentang keselamatan yang telah dikaruniakannya. Sebab itu, mari kita tanggalkan status lama dengan pola kehidupan yang lama yang dirusak oleh keinginan-keinginannya yang menyesatkan, dan hidup dengan status baru sebagai manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah, yaitu dengan hidup lurus dan benar di hadapannya. Kami siap melakukan kehendak Allah dan menjadi saksi di tengah dunia. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Saudara-saudara, kita ulangi lagu ini sekali lagi dengan secara kantoria, saudara-saudara. Jadi berkumandang suara dari seberang, itu jemaat wanita. Majelis jemaat menyambut dengan kirimlah cahayamu. Jemaat pria banyak jiwa dalam dosa mengerang, majelis jemaat kembali menyahut dengan kirimlah cahayamu. Bait kedua juga sama. Jemaat wanita, kita telah dengar jeritan dari jauh, majelis jemaat kirim cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu pria, majelis jemaat kirimlah cahayamu. Referen bersama-sama. Jemaat wanita. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Bersama-sama. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Bersama-sama. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap.
Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dalam damai dan sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus tinggal tetap dalam kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah